Duduk siap dan nomor siswa Surya Pratama dan harian kelas 10C jumlah 27 hadir lengkap siap mengikuti pembelajaran. Laporan diterima, kembali ke tempat. Balik ke tempat. Sebelum belajar, berdoa mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke. Hari ini laporan semuanya lengkap, berarti masuk semua? Ya, masuk. Oke, hari ini kita akan belajar tentang impuls momentum. Sebelumnya kita kemarin telah belajar tentang kecepatan, tentang massa, tentang gaya. Artinya apa? Gaya apa? Kalau gaya dulu artinya apa gaya? Apa? Apa artinya gaya? Tarikan atau tarikan. Oke, kecepatan sudah, gaya sudah, kemudian massa tadi sudah. Tadi Bapak bilang hari ini belajar apa? Impuls dan momentum. Oke, kita belajar impuls dan momentum. Sebelum itu kita lihat video dulu. Kita lihat video dulu. Nah, ini. Jadi kalau karate itu mukulnya harus apa? Mukulnya harus cepat. Kita dari masalah ini ya. Terus masalah kedua. Terus yang kedua, kalau kamu lihat pertandingan tinju, itu selalu pakai apa kalau pertandingan tinju? Tapi kalau karate malah dia nggak pakai. Kalau karate malah nggak pakai apa? Sarung. Tapi kenapa kalau pas tinju malah atletnya pakai sarung kan ya? Bener nggak? Oke. Nah sekarang kamu praktekkan ke tangan kamu sendiri. Coba ke tangan kamu, ke tangan semua. Oke. Sekarang pukulkan yang kanan ke kiri. Tapi lambat. Waktu ketika kamu memukul, kamu nggak narik lagi. Yang pertama gerakannya, ketika habis mukul kamu tarik cepat. Yang kedua, ketika kamu pukul, kamu tidak tarik cepat. Ini misalkan ini yang tarik cepat ya. Yang kedua, kamu bandingkan dengan ya, habis mukul agak pelan tariknya. Sakit mana? Sakit yang ditarik cepat atau yang Oke, sekarang dua orang maju ke depan. Dua orang bebas. Nah, sekarang dua orang udah ini. Nah, sekarang kamu pukul inimu sendiri, dadamu sendiri pelan, sesuai terukur. Coba pukul. Sakit nggak? Sekarang pakai ini. Ya. Nah, kamu pukul. Sekarang dengan besar pukulan yang kamu sama, coba lebih sakit mana? Apa bisa nahan rasa sakit? Loh, ini kan kamu pukul memberikan apa kalau kamu pukul? Gaya dorong ya. Nah, ini kalau langsung kok sakit. Sekarang kalau ini nggak sakit. Kita lihat dulu videonya. Permasalahan kedua adalah kenapa kalau kita di jalan raya sering lihat
truk itu lebih susah apa? Merem. Lihat ya, ini. Nah, kita lihat di truknya ini. Kita lihat di videonya. Yang susah rem yang mana? Ayo. Oke. Nah, sekarang kalian baca panduannya. Untuk percobaannya, alat dan bahannya sudah ada di meja ya. Jadi kalian sekarang tinggal baca panduannya. Ada dua percobaan, percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, kalian pahami dulu cara kerjanya. Kaitkan dengan tadi yang sudah kita lakukan. Kenapa sih kalau dipukul cepat sakit? Kalau nariknya nggak cepat, lebih nggak sakit. Nah, kamu boleh berdiskusi, ketua kelompok bimbing anak buahnya. Apa saja bahan yang perlu disiapkan, terus percobaan 1 itu kita ngapain? Kamu aktif diskusi di situ. Ketua kelompoknya. Jadi ketua kelompoknya membaca sambil berdiskusi. Arahkan anak buahmu, ya. Rimbawan harus begitu, siap lapangan. Pak kayu. Jadi pakunya itu kamu pukulkan ke kayu. Kamu bandingkan di situ, suruh membandingkan apa? Pukul dengan apa? Dengan palu, dengan batu bata, dengan botol. Mana yang lebih enak? Pakunya itu kan ada di situ panduannya. Nah, coba kamu baca. Nah, panduannya dibaca apa? Ya, kalau kalinya ada batu bata. Oh, ya betul. Kamu boleh itu berdasarkan LKPD. Jadi kamu bekerja sesuai dengan prosedurnya. Lubang yang terbentuk pada pasir, maksudnya gimana Pak? Lubang itu maksudnya kedalaman itu kan. Ketika dijatuhkan, nah ini kan membentuk kedalaman ini. Nah, dihitung dari awalnya kan segini, terus itu dihitung kedalamannya kan. Nah, berapa mili kan di situ. Nah, ketika kamu jatuh kan ada ini nggak bekas jatuh nggak di situ. Nah, itu. Pak, untuk yang diukur ini yang jatuh di sini atau jatuh di sini? Oh, yang kena dulu, makanya apa menjatuhkan harus betul. Kalau gitu terus, kalau lurus terus. Enggak apa-apa, asal konsisten ya harus. Ketinggian, nah di situ mempengaruhi apa? Nah, kamu tuliskan di situ. Berdasarkan hasil pengamatan kamu ada pertanyaan bagus. Kalau ketinggian itu mempengaruhi gaya enggak? Nah, kamu cantumkan berdasarkan pemikiran kamu. Nanti kita presentasi.
Jadi kalau fisika itu rumus itu jangan dihafal. Tidak sebatas tahu rumusnya, tapi tahu permasalahannya. Nanti kamu menghadapi permasalahan nanti bisa memecahkan. Jangan hafalan, bisa menganalisis. Yang sudah lewat sini jarang mempengaruhi masa memberi kesempatan ketika lewat sini saya. Ini kenapa tadi kecepatan juga mempengaruhi apa? Silahkan diskusikan di situ. Hasil analisis kalian dari percobaan pertama. Hasil percobaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plastik 3 buah paku berwarna dari 3 itu semakin berat masalah pemukul maka semakin besar gaya yang diberikan, dan semakin ringan masalah pemukul gaya yang diberikan semakin kecil. Berarti ke massa ya, lebih menganalisis ke massa ya. Kalau massanya lebih massa pemukul kan maksudnya ya. Kalau lebih berat gayanya lebih besar. Oke, kesimpulannya yang tadi hasil analisismu itu. Oke, terus kesimpulan apa? Kesimpulan kami semakin cepat benda yang dijatuhkan semakin besar pula yang diberikan terhadap benda yang diuji. Oke, dah. Semakin cepat Benda yang dijatuhkan, semakin cepat benda yang dijatuhkan dan semakin tinggi. Kita tadi mengukur kecepatan nggak? Siap tidak ya. Tapi ini bisa menyimpulkan kalau semakin cepat, semakin apa tadi? Semakin Besar gaya. Jadi pada teman kita ketika benda lebih dijatuhkan maka berbesar kecepatan. Berarti dia dihubungkan dengan kecepatan tadi yang diutarakan hubungan dengan apa berarti? Kan tadi sempat berstatement kalau kecepatannya cepat, kok tahu kecepatannya cepat? Dilihat dari berat massa dari benda ini. berat massa. Selain itu apa? Jarak. Maksudnya jarak berarti apa ya kamu? Ketinggian. Oh ya, berarti jarak itu ketinggian. Oke. Itu tadi pemaparan dari kelompok 1 ya. Dia mau ditanyakan, dia disangkal. Kenapa kecepatan bisa mempengaruhi gaya yang diberikan? Jarak berubah tadi. Iya. Karena kecepatan itu semakin besar kecepatan maka semakin ketika tadi kan 30 cm sama 50 cm itu kan sama tuh. Jadi kan nggak ada kecepatan yang dipengaruhi cepat atau lambatnya, itu kan Pak sama Pak gitu Pak, seimbang gitu kan Pak. Jadi kan nggak mempengaruhi Pak menurut saya Pak. Orang-orang yang kecepatan. Iya. Karena kan seimbang Pak kecepatannya Pak. Enggak sih, tingginya itu juga mempengaruhi juga. Mungkin Yang kamu masukkan itu kecepatan berapa dulu? 30 cm. 30 cm. Kesimpulan yang telah kamu peroleh apa tadi? Dari percobaan pertama dulu. Massa yang lebih besar Massa lebih besar akan menghasilkan gaya yang lebih massa lebih besar akan menghasilkan gaya lebih besar. Terlihat kalau massa gaya yang dihasilkan itu terlihat dari apa? Kau bisa bilang seperti itu? lebih dalam. Lebih dalam ininya ya, tembusnya ya. Oke, kalau pas percobaan 1 yang kamu mukul, kita urut dulu ya percobaan 1. Kesimpulan kamu apa percobaan 1 itu? Yang mukul-mukul itu. Yang mukul pakai batu, bata, pakai plastik, pakai palu. Apa kesimpulan kamu? Kesimpulannya Pak, kalau misalnya menggunakan palu yang berbahan besi maka paku lebih cepat tertancap. Lebih cepat tertancap besi dibanding ketika memakai botol plastik berbahan plastik karena gaya. Kita lanjutkan lagi kesimpulan tadi. Kamu juga sudah menyimpulkan tadi, Bapak katakan saja atau verifikasi yang kira-kira masih belum benar. Akhir coba lihat lagi LKPD-nya. Berarti kalau impuls itu dipengaruhi oleh apa tadi? Yang percobaan pertama? Gaya. Betul. Yang kedua? Apa? Yang waktu kamu mukul tadi? Waktu sentuh. Hubungannya tadi dari impuls betul tadi dipengaruhi oleh gaya dan waktu sentuh. Kalau gayanya besar, waktu sentuhnya
cepat atau kecil. Oke, yang kedua, percobaan yang tadi yang bola masa balok dijatuhkan ke pasir ke plastisin. Kesimpulannya apa? Momentum dipengaruhi oleh apa di sini? Masa, betul. Yang kedua, ketinggian atau kecepatan dalam hal ini. Berarti yang kedua kesimpulannya adalah momentum dipengaruhi oleh masa. Yang kedua, kecepatan. Semakin masanya besar, kecepatannya makin besar, momentumnya makin besar. Paham ya sampai sini? Siap. Oke. Hubungan antara impuls dan momentum terakhir. Hubungannya apa? Impuls sama momentum? Perubahan dari momentum berdasarkan LKPD kamu. Tadi yang terakhir, coba dilihat lagi LKPD-nya. Yang terakhir, kok bisa menjawab impuls itu perubahan momentumnya? Dilihat dari mana? Nomor 8, coba kami cek lagi analisis ke 8. Kalau makin tinggi, momentumnya makin besar nggak? Terus bekasnya di pasir itu makin dalam nggak? Berarti artinya makin besar momentum, impulsnya juga makin besar. Itu saja kesimpulannya. Paham ya? Untuk minggu depan nanti tugasnya melanjutkan yang soal belum selesai. Terus pertemuan selanjutnya belajar tentang apa? Hukum ketekanan apa? Momentum. Oke, sampai sini kita dapat 3 materi. Satu apa? Jangan kebalik. Impuls. Kedua, ketiga. Oke, sampai sini pertemuan selanjutnya untuk perkenalan momentum. Selanjutnya dituntaskan, kemudian nanti dikumpulkan. Ketua kelas mimpin doa penutupan dan ditutup kelasnya. Kumpulkan bahan semuanya di tengah. Sambil berdoa ya, nanti tutupan. Duduk, siap, gerak. Badannya yang tegak. Siswa-siswi kelas 10C selesai lakukan pembelajaran. Lawan diterima. Pimpin doa, kemudian buka kelas. Buatlah. Setelah melakukan pembelajaran, doa mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.